Di sebuah kampung kecil yang sunyi, seorang pemuda bernama Rama menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan memilih tinggal di rumah untuk membantu ibunya bekerja. Rama adalah pemuda yang pendiam, sering menghabiskan waktu dengan membaca buku atau memperbaiki barang-barang di rumah. Sebelah rumahnya tinggal seorang wanita bernama Ibu Anita. Ia adalah seorang wanita parubaya yang sedang hamil tua. Suaminya Pak Herman, seorang sopir truk, sering pergi jauh, meninggalkan Anita sendirian di rumah. Kehidupan Anita tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya ia kerap merasa kesepian. Terlebih di masa-masa kehamilan yang membuat merasa lebih rentan. Suatu sore saat Rama sedang membersihkan halaman, Anda manggilnya. Rama, tolong bantu ibu ya. Ada barang yang berat di dapur, katanya. Tanpa ragu, Rama masuk ke rumahnya dan membantu mengangkat karung beras. Saat itulah Anita mulai sering mengajar Rama berbicara, menanyakan hal-hal sederhana tentang kehidupan. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin dekat. Anita sering meminta bantuan Rama, entah itu memperbaiki pintu rusak, mengganti bola lampu, atau sekedar menemani berbicara. Namun seiring waktu, permintaan mulai berubah menjadi suatu yang lebih pribadi. Rama, katanya suatu malam saat Rama selesai memperbaiki keran air, kadang ibu merasa begitu sendiri. Kehadiran kamu bikin hati ibu lebih tenang. Matanya menatap Rama dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa syukur, namun juga ada sesuatu yang lebih dalam. Rama merasa bingung dengan perasaan yang muncul. Ia adalah seorang pemuda polos, belum pernah terlihat dalam hubungan yang rumit seperti ini. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan Anita. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melindungi wanita itu, meski ia tahu batas-batasnya sebagai tetangga. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur kampung, Anita mengetuk pintu rumah Rama. Ia terlihat lelah matanya sebab Rama, boleh ibu berbicara? Katanya dengan suatu bergetar. Rama mengganggu, membiarkannya masuk. Di rumah tamu kecil itu, Anita mulai berbicara tentang rasa kesepian, ketakutannya akan masa depan, dan perasaan yang selama ini ia pendam. Aku tidak ingin ini terasa salah, katanya dengan air mata yang mengalir, tapi aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Rama duduk diam, hatinya bergulat antara rasa iba dan batas moral yang ia harus tahu, ia jaga. Bu, saya ingin membantu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara benar-benar membantu ibu, jawabnya jujur. Kehadiran Anita malam itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Rama memilih untuk menjaga jarak setelah malam itu, namun ia tetap memastikan bahwa Anita tidak pernah merasa sendiri. Ia sering menitipkan makanan lewat ibunya, memastikan kebutuhan Anita terpenuhi tanpa harus sering bertemu langsung. Waktu berlalu dan akhirnya Anita melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Hubungan mereka tetap terjaga, namun Rama dan Anita sepakat untuk menjaga semuanya dalam batas yang wajar. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi Rama tentang kedewasaan dan bagi Anita tentang bagaimana menemukan kekuatan tentang kesendirian. Hari-hari setelah malam itu, Rama tak bisa memungkiri bayangan Anita terus menghantuinya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, campuran rasa rindu, kesepian, dan kerinduan akan kehangatan yang sulit diabaikan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai kegiatan, tetapi setiap kali ia melewati rumah Anita, jantungnya berdegup lebih cepat. Anita pun tak kalah gelisah. Kehadiran Rama beberapa bulan terakhir menjadi sandaran emosionalnya. Dan kini jarak yang Rama coba ciptakan justru membuatnya semakin terpuruk. Suaminya Herman semakin jarang pulang. Dan saat pulang pun ia lebih banyak diam, sibuk dengan pekerjaannya, seolah kehamilan Anita adalah hal yang harus dihadapi sendiri. Malam itu hujan deras kembali turun. Anita berdiri di dekat jendela, memandang tetesan air yang menghantam kaca. Pikiran tentang Rama membuatnya sulit bernapas. Ia tak peduli pada konsekuensinya. Ia hanya ingin merasakan kenyamanan walaupun sejenak. Dengan nekat ia mengenakan jas hujan dan melangkah keluar menuju rumah Rama. Rama terkejut saat mendengar ketukan pintu ketika dibuka. Ia menemukan Anita berdiri basah kuyup. Wajahnya pucat namun penuh tekad. Bu Anita, ada apa? Kenapa hujan-hujan begini? Tanyanya panik. Anita tidak menjawab. Ia hanya memandang Rama dengan mata berkaca-kaca. Aku enggak tahan lagi, Rama, aku butuh kamu. Suaranya bergetar, tapi ada terkesan di ucapan. Rama terdiam.
Tidak tahu harus berkata apa, namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Anita melangkah masuk mendekatinya dengan perlahan. Tangan Anita bergemetar menyentuh pipinya membuat Rama terpaku. Bu, ini salah, bisik Rama, meski tubuhnya tidak bergerak untuk menjauh. Aku tahu, jawab Anita, tapi aku merasa hidupku begitu kosong, Rama. Aku nggak bisa terus begini. Rama merasakan konflik yang begitu hebat dalam hatinya. Di satu sisi, ia tahu sisi salah. Di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan rasa kasihan dan ingin untuk memberikan kenyamanan pada wanita. Saat Adita meluknya erat, air matanya menetes di bahunya. Aku nggak minta apa-apa, Rama, katanya lirih. Aku hanya ingin merasa dicintai walaupun cuma sebentar. Malam itu mereka berbagi kehangatan dengan Lee. Di tengah dinginnya hujan, namun bukan kehangatan fisik yang terjadi, melainkan pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka. Anita menangis sepanjang malam, ceritakan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Tentang rasa takut kehilangan dirinya sendiri, tentang rasa terasing dalam pernikahan, dan tentang harapannya untuk masa depan anaknya. Rama hanya mendengarkan memegang tangan Anita erat. Ia tahu ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan ia memilih untuk menjaga batas itu meski godaan begitu besar. Pagi harinya Anita kembali ke rumahnya meninggalkan Rama dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu apa yang terjadi malam itu adalah sebuah momen yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Bagi Anita itu adalah pelarian dan kejahatan pahit. Bagi Rama itu adalah pelajaran tentang betapa rumitnya hubungan manusia. Namun mereka juga tahu malam itu harus menjadi sebuah akhir yang emosional, tetapi juga penuh dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas rasa salah.